Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin kita bisa bertemu di pembelajaran mata kuliah fitofarmasi ya. Untuk tema hari ini adalah standarisasi dari sediaan fitofarmasi. Jadi fitofarmasi karena kita tim kemarin sebelum UTS kalian bersama dengan Bu Atika dan setelah UTS bersama dengan saya. Nah, tema kita hari ini adalah standarisasi sediaan fitofarmasi. Oke, sebelum kita mulai, mungkin bisa kita sama-sama lafalkan sholawat Al-Fatihnya dulu ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut kita ke tujuan. Jadi tujuan kita hari ini agak banyak, ada sekitar 8 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama terkait dengan definisi standarisasi, kemudian yang kedua terkait tujuan standarisasi, aspek-aspek standarisasi, standarisasi pada simplisia, standarisasi ekstrak, parameter mutu sediaan obat tradisional, parameter mutu produk jadi, dan parameter mutu pada obat tradisional. Nah, kita mulai dari definisi standarisasi. Apa sih standarisasi itu? Jadi standarisasi sendiri ada banyak definisi ya. Yang pertama ada yang menyampaikan definisinya adalah serangkaian parameter, prosedur, cara, dan hasil pengujian yang erat kaitannya dengan penerapan mutu. Jadi standarisasi arahnya adalah ke mutu. Kemudian definisi yang kedua, rangkaian proses yang melibatkan berbagai analisis kimiawi berdasarkan data farmakologis. Di sini akan melibatkan analisis fisik, mikrobiologi berdasarkan kriteria toksikologi terhadap suatu ekstrak dari bahan alam. Poin terakhir adalah seluruh informasi dan juga kontrol yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang konsisten dan bermutu. Nah, dari 3 definisi standarisasi ini, silahkan kalian ambil beberapa kata kunci, kemudian kalian rangkaikan menjadi definisi standarisasi. Jadi definisi standarisasi apa? Nanti silahkan tulis di kolom komentar ya. Tentunya mempertimbangkan 3 poin ini, mempertimbangkan kata-kata penting atau key point yang ada di 3 definisi yang sudah saya sampaikan. Oke, nanti jangan lupa ditulis di kolom komentarnya ya. Selanjutnya, tujuan standarisasi itu apa sih? Jadi sebenarnya tujuan standarisasi itu adalah untuk adanya konsistensi produk. Jadi di fitofarmasi kemarin mungkin kalian sudah belajar sama Bu Atika, kita intinya membuat produk bisa dalam bentuk padat, semi padat atau cair atau bertekanan tinggi juga. Kemudian produknya ini menggunakan ekstrak bahan alam. Nah, mau produk ini dibuat di Bojonegoro misalnya, mau dibuat di Malang misalnya, hasil produknya itu sama. Misalnya kemarin kita di praktikum sempat bikin sabun. Mau bikin sabun di lab, mau bikin sabun di rumah, mau bikin sabun dimanapun, sabun yang dihasilkan itu sama. Busanya sama, kesetnya sama, kerasnya sama. Nah, kalau sudah sama atau adanya konsistensi produk, maka standarisasi sudah dikatakan berhasil. Standarisasi tujuannya yang kedua adalah menjaga keseragaman, baik keseragaman bahan baku, produk jadi, dan senyawa aktif. Untuk apa keseragaman ini dijaga? Balik lagi untuk konsistensi produk. Kemudian pada tujuan standarisasi juga harus standarisasi juga digunakan untuk menentukan jumlah ekstrak per unit dosis. Jadi kalau kemarin mungkin pas praktikum kita ada yang dosisnya sekian, oh warnanya kok jadinya seperti ini. Nah, dengan adanya standarisasi kita bisa mengetahui jumlah ekstrak yang bagus dalam suatu produk itu berapa. Standarisasi juga bertujuan untuk menunjukkan adanya indikasi kehilangan atau gradasi selama proses produksi, atau kita melihat stabilitas produk selama proses produksi. Contohnya seperti apa? Misalnya waktu kita produksi nih, kemarin waktu kita bikin face mist misalnya harusnya ekstraknya warnanya oranye coklat gitu ya. Ternyata pas hasil akhirnya loh kok warnanya malah jadi lebih terang misalnya. Kenapa ya gitu? Senyawa aktifnya kenapa ya? Apa mungkin ada gradasi? Nah, dengan adanya standarisasi kita bisa mengontrol proses itu. Kemudian yang terakhir tentunya tujuan standarisasi adalah pencegahan kepalsuan. Jadi kalau sekarang kan bukan sekarang ya, apa ya biasanya banyak manusia kreatif itu yang
produk asli itu dipalsukan. Kalau kalian mungkin mengikuti skincare apa gitu, misalnya merek A gitu. Kalau kalian cari bisa jadi ada skincare merek A, tapi dia kok lebih murah, ternyata itu produk palsu, biasanya seperti itu. Nah, dengan adanya standarisasi, kita bisa tahu nih, atau oh ini pasti palsu. Kenapa? Kalau pembuatan yang terstandar harusnya ada proses ini, di mana proses ini itu tidak ada di sini. Misalnya apa? Misalnya pada proses pengemasan itu harus ada kemasan hologramnya, misalnya hologramnya harus timbul, misalnya itu salah satu proses standarisasi pada kemasan. Ada seperti itu juga. Jadi 5 ini adalah tujuan dari standarisasi. Oke, kita lanjut. Jadi aspek standarisasi itu ada 2 aspek besar, yaitu ada parameter spesifik dan juga parameter non-spesifik. Parameter spesifik intinya adalah senyawa atau golongan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologis. Jadi aspek standarisasi yang parameter spesifik hubungannya sama aktivitas farmakologis. Ada analisa kualitatif dan ada analisa kuantitatif. Kuanti itu jumlah, kuali itu ada atau tidak ya. Jadi bisa diingat-ingat analisa kualitatif berarti ada atau tidak nih. Kemudian analisa kuantitatif berapa nih jumlah yang ada tadi, misalnya seperti itu. Meliputi apa aja? Parameter spesifik itu ada identitas, organoleptis, senyawa terlarut dalam pelarut tertentu, dan uji kandungan kimia. Biasanya kita pakai kromatogram. Kemudian ada parameter non-spesifik. Kalau parameter non-spesifik ini dia yang berhubungan atau yang mempengaruhi mempengaruhi keamanan dan juga stabilitas. Contohnya apa? Eh, ada susut pengeringan, bobot jenis, kadar air, kadar abu, sisa pelarut, sisa pestisida, cemaran mikroba, cemaran aflatoksin, dan juga cemaran logam berat. Jadi ini semua adalah parameter-parameter non-spesifik atau yang hubungannya dengan mutu tadi atau keamanan konsumen. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan di fitokimia. Jadi dulu itu ada bahan alam akan dibentuk menjadi simplisia, simplisia mengalami proses ekstraksi menghasilkan ekstrak. Ekstrak ini bisa berupa produk atau ekstrak dilakukan fraksinasi menjadi fraksi. Fraksi dilakukan pemisahan atau pemurnian menghasilkan isolat. Isolat dilakukan karakterisasi dan identifikasi menghasilkan struktur kimia. Nah, kalau kita membahas sediaan fitofarmasi, biasanya arahnya cuma di bagian simplisia dan juga ekstrak. Jadi nanti ada yang kita sebut dengan standarisasi simplisia dan juga ada yang kita sebut dengan standarisasi ekstrak. Kita mulai dari standarisasi simplisia. Standarisasi simplisia disesuaikan dengan persyaratan mutu pada monografi simplisia. Apa yang diukur pada simplisia? Ada susut pengeringan, kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, kadar sari larut etanol, kadar sari larut air, dan yang terakhir kandungan kimia dari simplisia. Contohnya kandungan flavonoid dan juga kurkuminoid. Standarisasi simplisia mengacu pada 3 konsep. Yang pertama harus memenuhi 3 parameter mutu umum, kemudian simplisia digunakan sebagai bahan dan produk yang siap pakai, dan simplisia sebagai bahan dengan kandungan kimia yang harus diketahui komposisi senyawa kandungannya. Standarisasi simplisia dilakukan untuk apa? Dilakukan untuk kontrol kualitas dari simplisia sendiri. Jadi nanti juga ada parameter spesifik yang tadi kita tahu hubungannya adalah dengan aktivitas farmakologis dan parameter non-spesifik yang hubungannya dengan keamanan konsumen atau faktor lingkungan. Standarisasi simplisia dilakukan pada setiap tahap penyiapan simplisia. Yang pertama ada penyiapan bibit, kemudian cara budidaya, misalnya kita pakai hidroponik atau kita pakai konvensional yang dengan tanah. Terus cara pemanenan terdiri dari waktu panen sama cara panen dan penanganan pasca panen. Jadi nanti kita tahu ada standarisasi simplisia terhadap penyiapan bibit, budidaya, pemanenan, dan penanganan pasca panen. Kemudian kita sudah lanjut ke standarisasi ekstrak. Kalau tadi standarisasi simplisia terkait dengan prosesnya, kalau standarisasi ekstrak itu ada standarisasi fisik, standarisasi kimia, standarisasi mikrobiologis, dan standarisasi respon farmakologis. Mutu ekstrak sendiri itu disesuaikan dengan senyawa kimia yang ada pada ekstrak itu sendiri. Jadi misalnya
kemarin kita bikin ekstrak secang, mutu mutu ekstrak secang yang bagus tuh apa? Oh, misalnya mutu yang dia kurkuminoidnya tinggi misalnya, atau mutu yang karena dia warnanya oranye berarti flavonoidnya tinggi, misalnya seperti itu. Sehingga mutu ekstrak akan dipengaruhi oleh senyawa kandungan asli, senyawa hasil perubahan dari senyawa asli, senyawa kontaminan, dan senyawa hasil interaksi antara kontaminasi dengan senyawa asli. Kita lanjut ke tujuan selanjutnya, yaitu adalah parameter mutu dari sediaan obat tradisional. Parameter mutu pada sediaan bentuk cair, yang cair terus obatnya obat dalam atau obat minum, kita yang harus dihitung adalah volume terpindahkan, viskositas, bobot jenis, dan juga cemaran. Selanjutnya, untuk parameter mutu pada bentuk sediaan yang serbu, ada analisis organoleptik, ukuran partikel, analisis mikroskopik, dan juga penyimpangan bobot. Kemudian untuk bentuk kapsul, kita bisa lihat keseragaman bobot sama waktu hancur. Nah, selanjutnya ini adalah tabel untuk bentuk produk jadi. Jadi produk jadinya kalau bentuknya rajangan, serbuk, padatan, atau cairan, maka parameter yang harus ada adalah yang dicentang. Contoh, misalnya kita punya produk jadi berupa cairan, maka yang parameter yang harus ada adalah parameter organoleptik, volume terpindahkan, kadar alkohol, berat jenis, pH, bahan tambahan, aflatoksin total, cemaran logam berat, sama ALT, AKK, dan bakteri patogen. Ini contohnya seperti itu. Kalau ini produk jadi, tapi dia obat luar. Jadi obat dalam ini biasanya kita sebut dengan obat oral. Kalau obat luar biasanya kita lebih sering atau kita sebut sebagai sediaan topikal. Sama ini untuk obat tradisional yang bentuknya obat dalam, ini lebih detail lagi. Jadi seperti apa, ini detailnya mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Sumbernya ada di Perka nomor 12 tahun 2014. Obat luar berarti lebih ke sediaan-sediaan topikal ya. Oke, nah itu tadi terkait dengan standarisasi. Mungkin kalian juga masih bingung apa sih ini Budian tadi jelasin apa. Jadi intinya yang pertama tadi ada tugas dulu. Jadi kalian silahkan mendefinisikan standarisasi dari 3 poin yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, habis ini akan saya share beberapa artikel yang ada pada jurnal terkait dengan parameter standarisasi. Nah, nanti silahkan kalian menuliskan parameter yang ada pada artikel tersebut. Kemudian, parameternya apa aja. Jadi misalnya parameter non spesifik ternyata adanya kadar air misalnya. Nah, kadar airnya berapa kalian tuliskan atau parameter lainnya yang ada pada, artikel tersebut. Kemudian kalian cari standarnya, kemudian kalian, jelaskan kira-kira yang pada artikel ini itu dia sudah, terstandar atau belum. Nanti akan saya kirim sekitar 4 artikel. Nanti, ya 4 artikel, kemudian nanti disesuaikan dengan absensi aja ya. Maksudnya disesuaikan dengan absensi, misalnya, absen nomor 1. Nanti absen nomor 1 berarti membaca artikel yang nomor 1, absen nomor 2, absen ya, bukan NIM, nanti membaca artikel nomor 2, kemudian absen nomor 5 itu balik lagi untuk membaca artikel nomor 1, seperti itu. Jadi, tugasnya adalah untuk memperjelas, pemahaman kalian terkait dengan standarisasi. Untuk yang definisi standarisasi, menjawabnya di kolom komentar. Kalau yang untuk artikel nanti kalian tulis di buku catatan kalian. Nanti kalau kita luring, silahkan catatannya dikumpulkan ke saya. Tapi nanti waktu diskusi, insya Allah saya minta satu-satu untuk menyampaikan apa yang sudah ditulis. Oke, mungkin dari saya itu terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri penjelasan untuk pertemuan ke-9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.